Halo sahabat warna, gimana nih kabarnya? Sahabat warna, tahu nggak sih dengan tanaman bonsai? Tanaman bonsai ini memiliki nilai seni yang tinggi karena dibentuk dengan berbagai teknik dan membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menjadikan bonsai lebih estetik. Ide dari kesenian alam dengan kreativitas ini akhirnya menarik banyak perhatian dan bahkan kini tanaman bonsai menjadi salah satu tanaman hias yang dibudidayakan secara profesional. Wah, menarik bukan? Mungkin bagi sahabat warna yang masih awam dan asing dengan bonsai, ada baiknya simak beberapa fakta menarik tentang apa itu tanaman bonsai yuk. Nama itu Ahmad Sahrani atau biasa dipanggil dengan Pak Eet. Untuk jabatan saat ini itu sebagai Ketua PBBI Cabang Tabalong. Bonsai, kalau kita ambil dari nama sendiri itu bonsai. Atau kalau kita bahasa Indonesia kan itu dari Jepang sebetulnya, tapi asal mulanya memang dari Cina dibawa ke Jepang. Nah, bahasanya itu bon dan sai, itu artinya tanaman yang ditanam dalam pot gitu, kalau di Indonesia kan. Untuk makna bonsai ini sebetulnya kita harus tahu dulu yang filosofinya. Jadi filosofinya macam-macam filosofinya kalau kita jenis gaya aliran bonsai itu banyak sekali. Yang jelas maknanya kalau kita konsepnya ke alam, berarti kita meniru pertumbuhan pohon itu yang di alam. Nah, bagaimana keadaan pohon di alam tuh lalu kita buat miniaturnya di dalam pot itu. Nah, disinilah maknanya pembonsai itu perlu kesabaran. Karena bonsai ini adalah proses, tidak ada yang instan dapatnya. Kadang-kadang prosesnya itu paling cepat tuh kalau sudah bonsai jadi itu 5 tahun minimal itu. 5 tahun, 10 tahun. Makanya kalau di Jepang sana bonsai itu diwariskan dari berapa generasi, bahkan usia bonsai sendiri kalau di Jepang tuh ada 100 sampai 200 tahun. Nah, kalau di Indonesia itu belum umum sekali tuh, hanya satu generasi aja. Jadi maknanya ada warisan, jadi warisan yang hidup. Karena bonsai ini adalah seni hidup, beda dengan seni pematung dan segala macam. Ini seni hidup kita. Kalaunya untuk pembibitan, biasanya kita cari di alam pun ada itu, dari Cangkok untuk bibitan bahannya. Tapi kalau sudah bonsai yang jenis prospek, itu kisarannya antara 1 sampai 300-an per prospek aja. Tapi kalau sudah prospek mau bonsai jadi, nah itu bisa sampai di atas 1 juta sudah itu. Nggak ada batasnya lagi ke atas itu lah. Tergantung keberanian orang membeli dan memang kondisi pohonnya. Kondisi pohon artinya pohon ini memang sudah berbentuk bonsai jadi. Kalau itu dan naksir dan harga sekian gimana? Nah, itu lagi. Karena bonsai ini tidak ada patokan harganya dan prestasi bonsai itu sendiri. Apabila sudah di kontes sering menang, maka harga bonsai terus meningkat berapa kali lipat itu. Kalau sudah kelas bintang itu mungkin sudah puluhan kali lipat sudah harganya. Makanya jangan bingung kalau ada di Google, di YouTube tuh harga bonsai ada 1 miliar atau 500 juta, jangan bingung tuh. Itu sudah kelas bintang itu. Artinya itu bonsai yang sempurna sudah. Menyesuaikan dengan kondisi alam tanah yang ada di Tabalong. Nah, tentunya kalau sudah dengan kondisi itu kita mengambil tanaman yang ada di Tabalong dulu. Salah satunya adalah pohon waru tadi. Nah, pohon waru itu berdasarkan pengamatan kami dan uji coba, ternyata pohon waru itu mampu hidup terendam sampai berbulan-bulan. Makanya kami tanam di pinggir sungai. Yang terjadi erosi di sungai, kami tanam pohon waru itu. Jadi kita karakter pohonnya dulu lah tahu. Kira-kira yang cocok bagaimana di jenis tanahnya. Nah, atau di lokasi yang mana yang tepat. Jadi tidak sembarangan ambil pohon dari Pulau Jawa tanam di sini. Tapi kalau kita tanam di sini belum tentu bagus itu. Atau belum tentu beradaptasi dengan lingkungan di Tabalong. Paling kadang kita tanaman yang ada di Tabalong dulu lah, atau di Kalimantan dulu yang kita tanam itu. Untuk budidaya yang di Kalimantan yang utama
itu jenis pohon ficus. Ficus itu jenis beringin. Kalau umumnya beringin Mas tahu. Kemudian ada lagi tanaman namanya wahong. Itu di Tabalong sendiri itu lahannya sangat luas sekali. Itu atau masyarakat di kampung dengan nama pohon buas-buas. Kemudian tanaman loa yang jenis kita tuh bisa dibonsai selain beringin tadi. Dan ada lagi pohon maru. Sebetulnya bonsai di Tabalong nih 20 tahun yang lalu, 25 tahun sudah ada. Itu tempatnya di Blimbing sana. Tapi masih personal. Artinya belum ada lagi terbentuk komunitas-komunitas. Kemudian beberapa kawan bergabung dalam satu komunitas, yaitu Bonsai Tabalong. Nah, dalam perkembangannya muncul komunitas-komunitas lain. Nah, untuk itu supaya ada wadah resminya, maka kami dari komunitas-komunitas bonsai di Tabalong ini dan perorangan itu mendaftarkan diri sebagai anggota PBBI cabang untuk Tabalong. Jadi PBBI ini adalah sebuah organisasi bonsai nasional sudah sifatnya, skopnya nasional sudah, se-Indonesia itu. Nah, jadi kami membentuk cabangnya di Tabalong. Tujuannya pertama kita yang jelas ada standarnya dari nasional, PBBI kan tuh ada standarnya, termasuk untuk penjurian pakem bonsai. Jadi untuk kontes itu kita sudah ada pakemnya itu. Nah, kalau kita tidak ikut PBBI, itu kita agak kesulitan. Ini bagaimana sih bonsai yang untuk kontes, kalau untuk yang pajangan rumahan ya bebas saja gitu. Tapi untuk kontes kita beda lagi, ada pakemnya, penilaiannya itu. Memperkenalkan bonsai ini ke masyarakat. Jadi kalau sudah kita mengenal ke masyarakat, lalu ada budaya menanam. Paling tidak kan menanam itu bukan hanya berarti di lahan yang luas, tapi dengan areal yang sempit pun kita bisa melakukan penanaman. Jadi hobi menanam ini nanti itu akan menular ke menanam yang lain. Lalu kita muncul penanaman di aliran sungai, penanaman di lahan-lahan kosong atau lahan-lahan yang tandus. Jadi kita munculkan budaya menanam dulu, ya intinya itu. Nah, untuk saat ini kami sudah ada 3 kali penanaman di aliran sungai Tabalong itu, menanam jenis pohon. Nah, jadi dari hobi menanam bonsai, muncul jiwa menanamnya, bukan hanya di pot, tapi di alam pun kami menanam. Salah satunya mencegah erosi itu. Untuk pemilihan standar kontes, itu ada namanya bonsai Pratama, Madya, Utama, dan Bintang. Tapi ada tambahan biasanya kelas prospek. Prospek itu artinya yang bakalan bonsai ini akan menjadi bonsai jadi, yang masuk di kelas Pratama. Itu untuk ukuran Pamnas. Tapi untuk lokal biasanya bonsai prospek sama bonsai jadi namanya. Tapi kalau sudah nasional, Pratama kita namanya. Untuk awalnya. Jadi Pratama, Madya, Utama, dan Bintang. Nah, yang kelas Bintang itu sudah beberapa kali kontes dia menang. Nah, sahabat warna, setelah ini jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita akan cari tahu gimana sih standar untuk kontes bonsai. Tetap di warna. Sahabat warna, bonsai yang dipamerkan dalam kontes ini cantik-cantik bukan? Nah, sahabat warna, bonsai yang dipamerkan kali ini ada juga loh yang sudah berumur 20 tahun. Duh, lama banget ya sahabat warna. Pentas bonsai yang diadakan di halaman Stadion Pembataan ini diikuti dari berbagai daerah yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, buat kalian yang ingin coba-coba dalam menggeluti dunia bonsai, simak episode ini sampai habis ya.
Nama saya Subahan, usia 40 tahun, domisili Banjarmasin Kota. Mulai dari tahun 2000-an, sekitar 2000. Tapi yang kita terjun fokus di bonsai itu dari 2005. Kita pertama hobi dulu, Pak. Hobi, terus menjalaninya, terus jadi profesi. Nah, sekarang kalau kita menjadi juri nasional ini dari tahun 2019. Saya juri resmi dari PPBI, Perkumpulan Pengembang Bonsai Indonesia. Kita Kalimantan, Sulawesi pernah. Kemarin istilahnya lantaran 2019 COVID kan, kalau nggak COVID biasanya itu kita diutus sama pusat dikasih SK tugas itu ya keliling-keliling terus lah. Lomba nasional, PAMNAS, kami bilang PAMNAS kan, pameran nasional, dan itu ada lomba nasionalnya yang diakui oleh PPBI Pusat sebagai lomba nasional. Itu ada 4 kategori. Jadi pertama itu lomba pratama kelasnya, yang kedua madya, yang ketiga utama, keempat bintang. Bintang itu kelas tertinggi. Tapi juga itu biasanya kalau ada PAMNAS, lomba nasional itu ada juga kelas prospek, ada kelas tunggul. Cuman kelas prospek dan kelas tunggul itu yang diadakan diminta oleh panitia lokal, cabang lokal aja. Sedangkan yang dari pratama sampai bintang itu yang dinasionalkan. Nah, istilahnya tuh ya sertifikatnya pun dari pusat. Kalau lomba yang kelasnya pratama prospek itu yang mengeluarkan sertifikat hasil lombanya cabang yang mengadakan. Sistem penilaiannya itu kalau di prospek itu yang kita nilai itu pohon itu cuman gerak dasar dan konsep. Jadi yang namanya gerak dasar itu kita nilai dari akar atau biasa dibilang kakinya pohon, sama batang sampai pucuk ke arah mahkota. Kalau di kelas bonsai jadi, itu yang dinilai ada 4 kolom. Kita menggunakan 4 kolom, ada penampilan, gerak dasar, keserasian, dan kematangan. Jadi kalau dari 4 kolom itu, definisinya banyak lagi, tergantung aliran gaya atau aliran pohon itu. Pohon itu aliran ini, gaya ini. Nah, sistem penilaiannya beda-beda. Jadi penampilan, habis itu gerak dasar itu kan sistemnya juga beda, pohon satu dengan pohon yang lainnya. Habis itu keserasian itu terhubung antara pohon dan pot, peletakan pohon di pot, kebersihannya, kesehatannya, itu di keserasian. Nah, ini yang maksud saya prospek itu, dia masih dalam proses pengolahan. Jadi yang dinilai kalau ini kan, nah ini alirannya naturalis. Naturalis itu seperti ini, tegak lurus. Tegak lurus malah. Ya di naturalis juga banyak jadi gayanya. Yang ini gayanya tegak lurus. Jadi yang dinilai di prospek itu, yang gerak dasar itu, yang dinilai dari akar, batang, sampai ke arah pucuk mahkota. Sedangkan cabangnya ini nggak dinilai, yang pasti konsepnya dia ini sudah menunjukkan kayak konsep natural. Kalau ini gayanya ekspresionis, Ya. tegak berliku. Nah, ini tegak berlikunya. Nah, gayanya tegak berliku. Sama ini ekspresionis. Nah, ini yang gayanya sudah bisa dibilang surrealis, menampilkan keringan-keringan. Ya makanya saya bilang tadi, setiap pohon belum tentu sama teknik penilaiannya. Karena kita itu ada beberapa aliran dan ada beberapa gaya
dalam menampilkan pohon, membuat pohon. Nah, kalau ini yang dibilang pohon jadi, kalau di lomba itu ya jenisnya, kalau pertama dia turun, di lomba nasional itu masuknya di kelas pratama, seperti ini. Karena dia sudah istilahnya ya sudah tidak ada tahapan lagi, sudah semuanya jadi. Akarnya sudah benar-benar kokoh, batangnya juga nggak ada pengelosan lagi, cabang-cabangnya sudah full, nggak ada tahapan lagi, nggak ada pengelosan lagi. Kalau ini gayanya tegak buliku. Ya ini pohon kap, jadi rakit atau terdiri dari beberapa pohon. Gaya alirannya surrealis, jadi dia tampil seperti panorama. Ini menggambarkan kayak bukit, dia tumbuh di atas bukit, beberapa pohon. Nih kalau ini yang bisa dibilang on the rock. Dia on the rock itu dia hidup di atas batu. Batunya natural, tapi ini gayanya surrealis. Ada batu dari alam, memang dari kalau dongkelannya memang dapatnya di alam sudah seperti ini batunya. Ada juga bikinan. Jadi dia punya batu, terus dia punya pohon ditempel di batu sampai benar-benar padat. Akarnya itu mengikuti liukan-liukan batu. Sebenarnya mempertahankan pohon jadi itu lebih susah daripada membuat kita dari awal. Karena kalau pohon jadi ini kan seperti ini nih. Ini kan perantingannya sudah padat, ini perawatannya harus ekstra kayak gini nih, sudah harus kita lebih fokus merawat. Kalau pohon masih prospek itu kan yang belum jadi itu masih ngelos dia, kita los biar cabang-cabangnya besar baru dipotong lagi. Kalau sudah padat kayak gini kapan kita harus mangkas, kapan kita harus kasih pupuk. Karena dia perlu banyak energi untuk menghidupkan semua. Nilai jual sendiri otomatis kalau pohon sudah jadi ya pasti lebih mahal. Karena prosesnya rata-rata membuat pohon bonsai itu, kalau membuat pohon bonsai yang bagus itu rata-rata di atas 5 tahun. 5 tahun. Bahkan ada yang sampai 20 tahun baru bisa jadi. Tapi walaupun jadi, dia harus perawatan terus karena seni bonsai itu seni yang istilahnya bisa berubah masih. Beda kan sama kayak seni patung, sudah selesai membuat ya selamanya seperti itu. Kalau bonsai kan dia misalkan hari ini dia bagus, besok belum tentu. Jadi kita harus konsisten merawat. Ya kalau standar event, kalau yang bagus benar-benar bagus itu istilahnya kadang orang bilang istimewa lah ya. Itu kisarannya itu sekitar 20 juta sampai ya 1 M lebih. Sejauh ini dari tahun ke tahun itu peningkatannya lumayan pesat, penghobinya. Ya sangat bagus lah. Makin tahun makin banyak yang senang tentang bonsai. Karena bonsai ini ya kita juga bantu bikin oksigen kan. Ada penghijauan. Nah, di situ kita edukasikan untuk budidaya, jangan selalu kita ada istilahnya mendongkel lah. Mendongkel itu kan sebenarnya merusak alam. Nah, maunya kalau kita nyari bahan di hutan, kita adakan penanaman kembali. Nama saya Zulkifli, akrab dipanggil Pilos, asal Samarinda.
usia 36 tahun. Kalau saya datang ke sini sebagai bentuk dukungan ya, dukungan arti kata itu support untuk teman-teman pencinta bonsai sesama organisasi di PPBI. Jadi perwakilan dari Samarinda. Kalau untuk bonsai ya kurang lebih sekitar 3 tahun ini pasca pandemi kemarin, nah kita sudah mulai menggeluti dunia bonsai. Ya karena pasca pandemi kemarin itu benar-benar stuck ya, nggak ada kegiatan, nggak ada yang bisa kita lakukan selain melihat ke sekitar kita yang ada tuh banyak-banyak di tempat kita tuh lingkungan pemain bonsai hampir rata-rata gitu ya. Nah mulai diracunin sama teman-teman, oh ini loh bonsai apa? Saya bilang bonsai ini apa sih gitu kan. Akhirnya dijelasin, lama-lama tertarik dengan dunia bonsai gitu. Kalau perjalanan saya mendalami bonsai ini cukup signifikan ya. Karena berkembangnya bonsai ini di dalam pasca pandemi kemarin itu luar biasa. Nah, sampai akhirnya kita tuh mulai sharing ke beberapa daerah. Akhirnya ketemu banyak pecinta-pecinta bonsai yang ada, contoh seperti Tabalong. 3 tahun yang lalu saya pernah mampir ke sini. Nah ternyata di sini antusias pemain bonsainya banyak. Nah itu yang membuat kita akhirnya terunggah untuk bermain bonsai gitu. Ada contoh beberapa pohon, ada pohon yang mudah, ada pohon yang susah. Itu tergantung dari iklim kita sendiri. Karena yang namanya iklim kita di Indonesia, khususnya di Kalimantan ini tidak bisa dipastikan. Musim hujan, musim panas tuh nggak ada. Hampir rata-rata nggak ada. Nah kesulitan kita itu kebanyakan itu di media dan bahan bonsai sendiri. Bahan ini hampir rata-rata sih kita datangkan dari luar pulau Kalimantan ya, kayak dari Jawa, Sumatera. Nah sementara teman-teman di sini baru mulai mau menggali lagi yang namanya tanaman asli Kalimantan. Contoh seperti di Banjarmasin itu seperti tanaman jenis cucur atap atau sapu-sapu ya. Nah ini belum begitu ramai di Kalimantan, justru Kalimantan sering kirim keluar gitu. Sementara Kalimantan sendiri belum mengolahnya. Ntar yang ditakutkan itu sudah jadi, kita lagi yang beli, akhirnya tanaman pulang kampung kan gitu. Jadi ada memang tanaman yang kita budidaya khas kita sendiri, contoh seperti tanaman ules ya. Ules itu memang endemik Kalimantan. Nah ini mulai kita budidaya, ada yang budidaya dari biji, dari stek, maupun dari dongkelan alam sendiri. Kenapa kita berani dongkel dari alam? Karena gunung di tempat kita ini lama-kelamaan juga habis digarap oleh perusahaan. Daripada itu habis, mending kita ekspor gitu. Kalau untuk fokusnya sih memang dari bonsai sendiri ya itu nilainya fantastis ya. Nah fantastis dalam artian apa sih bonsai itu bisa fantastis? Karena yang namanya bonsai itu ada event kontes. Ya sementara kalau mau bonsai itu bisa mencapai harganya yang fantastis, kita harus bisa membuat satu bonsai kompetisi gitu ya. Ada juga beberapa bonsai seperti bonsai koleksi yang kita koleksi sendiri. Terus ada lagi sektor UMKM-nya. Nah UMKM inilah yang menarik perhatian teman-teman untuk membudidaya gitu. Tapi kalau Bapak lebih fokus kemana nih Pak? Kalau saya lebih fokusnya ke budidaya. Kalau seginya tuh segi kepuasan ya.
Kenapa saya bilang kepuasan? Karena yang namanya bonsai ini menurut saya tuh seni yang paling tingkat tinggi ya. Kenapa tingkat tinggi? Karena dia berpacu antara tumbuhan hidup sama nilai seninya. Beda sama lukisan. Lukisan itu begitu sudah jadi ya sudah. Nah kalau bonsai itu kenapa kita lebih tertarik? Karena satu dia memiliki karismatik ya. Karismatik seperti layaknya pohon tua yang hidup di alam tuh ada di pot. Dan kedua, harganya juga fantastis gitu. Jadi dari bonsai sendiri, dari bahan itu ada yang harga fantastis, ada yang rendah gitu ya. Terlihat dari beberapa faktor. Contoh seperti pohon itu kan memiliki yang namanya gerak dasar ya. Itu adalah salah satu metode untuk kita mengolah bonsai, bahan bonsai tadi. Jadi bahan itu ada yang murah, ada yang mahal. Nah dari sinilah kalau untuk nilai fantastis ya lumayan lah. Kalau dari bawah itu dari harga pasaran 300 ribuan sampai di angka 1.500.000 tuh ada. Itu bahan, masih bahan. Kalau nilai jualnya relatif sih ya. Ada yang dibanderol di harga 5 juta, bahkan sampai 20 jutaan tuh ada. Itu untuk skala yang masih tahapan belajar sih ya. Ya itulah, yang namanya pembonsai itu kan gak ada habisnya. Tambah ke lain orang, lain lagi harganya akan naik terus. Sahabat Warna, itu tadi fakta menarik dari tanaman bonsai. Meski memiliki bentuk yang cantik serta ketahanan yang kokoh, tentu saja bonsai membutuhkan perawatan khusus agar tampilan dan kesehatannya tetap terjaga dengan baik. Jangan lupa saksikan terus program Warna ya. Sampai jumpa.